sebagai bentuk andil dalam membangun peradaban dunia serta membangun generasi bangsa yang terdidik bermoral dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai tawasud, tawazun, i'tidal, dan tasamuh ala peradaban ahli sunnah wal jamaah. 1951 merupakan tahun bersejarah bagi berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Darussalam. Berada di Dusun Blok Agung, Karangdoro, Tegalsari, Banyuwangi, diprakarsai 3 tokoh, yaitu Kiai Haji Muhtar Syafaat Abdul Ghafur, Kiai Haji Muallim Syarqawi, dan Kiai Haji Muhyiddin. Diawali hanya berupa bangunan mushola kecil dengan beberapa santri. Pesantren Darussalam merupakan satu di antara banyak pesantren yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Saat ini menjadi pesantren pelopor, terkemuka, terbesar, dan terlengkap dari segi pendidikan yang diselenggarakannya. Para santri tidak hanya berasal dari Indonesia saja, melainkan beberapa negara tetangga pun ada seperti Thailand dan memiliki alumni yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Pesantren Darussalam dijadikan sebagai agen perubahan dengan merujuk kepada moto pesantren Khairun Nas Anfa'uhum Linnas, sebagai lembaga perantara yang diharapkan dapat berperan sebagai dinamisator dan katalisator pemberdayaan sumber daya manusia, penggerak pembangunan di segala bidang, serta pengembang ilmu dan teknologi dalam menyongsong era global. Pendidikan pesantren bersifat menyeluruh, yaitu meliputi olah pikir, olah hati, olah karsa, dan olahraga. Olah pikir melalui proses pengkajian tafsir Al-Quran, pengajian kitab-kitab kuning ulama-ulama termasyhur, diskusi keagamaan, pendidikan bahasa, dan pelatihan pidato. Olah hati melalui aktivitas peribadatan seperti tadarus Al-Quran, sholat berjamaah, sholat sunnah, dan berzikir. Olah karsa melalui kebiasaan saling menghargai, kerjasama, toleran dengan sesama santri, kiai, ustadz atau ustazah, maupun toleransi kepada masyarakat di lingkungan pesantren. Dalam menjalankan roda kelembagaan pondok pesantren, pengasuh melaksanakan tugasnya bersama beberapa bidang dengan job desk kerja yang terbagi. Bidang tersebut adalah bidang pendidikan, bidang kepesantrenan, bidang keuangan, bidang komunikasi dan publikasi, bidang keamanan dan ketertiban, bidang pengembangan, dan bidang pembangunan dan pekerjaan umum. Keunggulan pesantren Darussalam ada pada proses pendidikan yang tidak hanya menitik beratkan pada pemahaman pengetahuan agama saja, akan tetapi juga terkait pada pendisiplinan diri dan keterampilan hidup. Pesantren sebagai laboratorium kehidupan, tempat para santri belajar kehidupan bermasyarakat dalam berbagai aspeknya. Pondok pesantren Darussalam memiliki 3 unit pesantren: pesantren putra putri, pesantren kanak-kanak putra putri, dan pesantren tahfiz putra putri. Kajian Al-Quran dan kitab-kitab klasik merupakan kegiatan sehari-hari para santri di dalam pesantren. Selain itu, dikarenakan berkembangnya zaman, pesantren juga bergerak untuk menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun non-formal, dimulai dari madrasah diniyah, ula, wusta, dan ulia, TPQ Darussalam, kelompok bermain Darussalam, TK Darussalam, SD Darussalam, SMP Plus Darussalam, MTS Al-Amiriyah, Mu'addalah Wusta, SMA Darussalam, MA Al-Amiriyah, Mu'addalah Ulia, SMK Darussalam, Institut Agama Islam Darussalam, Akademi Kejuruan Darussalam, dan Ma'had Ali Darussalam.
Tentunya kekayaan prestasi-prestasi yang diraih, baik akademik maupun non-akademik, didukung oleh fasilitas dan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan diri dan prestasi sesuai minat dan bakat santri. Melalui 38 ekstrakurikuler yang terbagi dalam penalaran, kesenian, olahraga, kesejahteraan, kerohanian, dan minat khusus yang disediakan, baik yang diselenggarakan langsung oleh pesantren atau lembaga pendidikan yang ada, di antaranya tahfizul Quran, pengajian kitab kuning, seni hadroh, kaligrafi, retorika dakwah, kesenian, dan keterampilan. Pondok Pesantren Darussalam memiliki infrastruktur yang sangat memadai, seperti asrama putra sebanyak 21, asrama putri 29, Masjid Darussalam, dan musola untuk mengaji dan beribadah, gedung pendidikan, ruang belajar, aula pesantren, perpustakaan, laboratorium, di antaranya laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, laboratorium otomotif, dan laboratorium kesehatan. Ada pula lapangan olahraga yang luas. Pondok pesantren juga memiliki fasilitas kesehatan santri yang berpusat di Asy-Syifa, memiliki penginapan, unit simpan pinjam, pertokoan, konveksi, dan media. Ilmu agama dapat, ilmu dunia pun dapat. Di manakah itu? Ya, Pondok Pesantren Darussalam menjadi pilihan yang tepat bagi semua kalangan yang memang ingin memperdalam keilmuan, karena didukung dengan kegiatan unggulan, madrasah diniyah, majelis, bimbingan Al-Quran Darussalam, sorogan kitab kuning, tahfizul Quran, pengajian kitab Ihya Ulumuddin, tafsir Jalalain, bahsu masail, dan amsilati. Pendidikan karakter yang beberapa tahun ini diupayakan terus-menerus di berbagai satuan pendidikan sesungguhnya sudah lama diimplementasikan di pesantren. Pesantren punya banyak mekanisme untuk mendisiplinkan laku dan akhlak para santrinya. Pendidikan yang tak hanya berlangsung di ruang-ruang kelas, seluruh aktivitas di pesantren adalah proses pendidikan. Semoga Yayasan Pondok Pesantren Darussalam bisa berkhidmat untuk umat hingga yaumul qiyamah.